Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 11 akan melakukan konfigurasi kontrol panel hosting Agenti. Jadi, apa itu kontrol panel hosting Agenti? Yang pertama itu kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting sendiri adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengatur, mengoperasikan, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka dengan adanya kontrol panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang terkait dengan domain, website, dan web hosting. Oke, di sini ada fungsi kontrol panel hosting, yaitu ada 7 fungsi. Yang pertama ada manajemen domain, yang kedua menginstal aplikasi dengan mudah, yang ketiga melakukan FTP, yang keempat manajemen file, yang kelima manajemen email, yang keenam manajemen database, dan yang ketujuh ada backup data. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian agenti juga. Agenti merupakan open source tools yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol panel berbasis web untuk mengelola dan monitoring server berbasis Linux yang berlisensi open source. Kemudian Agenti juga bisa digunakan untuk konfigurasi sekaligus monitoring software dan service pada server berbasis Linux seperti Apache, Tron, file system management, kemudian firewall, terus FTP dan squid proxy dan lain-lainnya yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Nah, jadi di sini pengertian agenti adalah seperti itu contohnya. Oke. Langkah pertama konfigurasi adalah ketikan perintah nano/etc/network interface. Kemudian masukkan IP address yang akan dijadikan IP address dari servernya. Di sini IP address kami adalah 192.168.0.111. Dan yang selanjutnya, ketikan perintah nano/etc/apt/source.list. Kemudian masukkan repositori yang aktif. Di sini saya menggunakan repositori dari Kartolo. Jika sudah, save hasilnya. Yang selanjutnya, tambahkan repositori Agenti dengan perintah wget http://repo.agenti.org/debian/k /apt-min k add min. Jika sudah, ketik enter saja. Dan yang selanjutnya, tambahkan juga repositori Agenti ke dalam file source.list dengan perintah echo tanda kutip dep http://repo.agenti.org/debian main debian tanda kutip garis lurus t-a/etc/apt-source.list. Kemudian tekan enter. Jika sudah berhasil, update dengan perintah apt-update dan tunggu hingga proses update-nya selesai. Jika update telah selesai, install Agenti dengan perintah apt install Agenti. Lalu konfirmasi dengan tulis Y, kemudian tekan enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Ketika proses instalasi
kontrol panel Agenti selesai, maka akan menampilkan sertifikat key dengan port 8000 dan default username yaitu root dan default passwordnya itu admin. Dan yang selanjutnya, edit pada file transport.py dengan perintah nano/usr/pshared/socketio/transport.py. Kemudian tambahkan tanda kutip di antara angka 3600. Jika sudah, save hasilnya. Dan ubah juga pada file handle.py. Tambahkan juga tanda kutip di antara angka 3600. Jika sudah, save hasilnya. Dan yang selanjutnya, restart service agentinya dengan perintah service agenti restart. Kemudian enter saja. Jika sudah berhasil, cek status agentinya dengan perintah service agenti status. Jika berhasil, maka statusnya adalah active running. Oke, jika konfigurasi Agenti telah selesai, selanjutnya lakukan pengujian pada web browser, yaitu ketik IP address server dan juga port defaultnya, yaitu 192.168.2.8000. Nah, kemudian di enter. Halaman nanti akan seperti peringatan. Kita tunggu. Nah, halaman akan seperti ini. Kemudian kita klik lanjutkan. Habis itu klik yang seperti link di bawah ini nih. Nah, habis itu kita klik. Kita tunggu. Nah, halaman ini adalah halaman awal dari web agentinya. Nah, di sini kita login menggunakan user defaultnya yaitu root dan passwordnya admin. Kemudian klik login. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita klik izinkan saja. Atau bisa disilang. Nah, halaman akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada tulisan kelompok 11 seperti yang dibuat seperti tadi. Nah, kemudian kita ke halaman plugin. Nah, halaman plugin ini bisa menginstal berbagai macam software. Nah, seperti contohnya Samba, terus Apache, nah terus Nginx. Nah, karena di sini saya ingin menginstal Nginx, jadi kita install Nginx, kita ke plugin dulu. Nah, ini kita klik, tunggu sedang loading. Nah, kemudian kita cari Nginx, kita scroll ke bawah. Nah, ini Nginx, kita klik, kemudian klik seperti logo icon unduh download, install lah seperti itu. Kemudian kita klik untuk melakukan proses penginstalan Nginx. Tampilan akan seperti ini. Kita klik izinkan. Tampilan akan seperti terminal gitu. Nah, seperti ini. Ini di sini kita ketik Y saja untuk melanjutkan proses penginstalan. Nah, ini sedang memproses, jadi kita tunggu saja. Kayaknya bakal agak sedikit lama, jadi kita tunggu. Oke, cukup lama, kita tunggu. Nah, jika sudah
sudah selesai menginstal Nginx, pergi ke Debian untuk merestart agentinya dengan perintah service agenti restart. Nah, kemudian di enter. Habis itu saya akan mengedit halaman HTML default Nginx-nya dengan perintah. Di sini sih ketik perintahnya nano spasi /var/www/html/index strip debian .html. Kemudian di enter. Lalu sudah itu edit isi file HTML-nya seperti ini, contoh di bawah. Ini kita ganti dengan kelompok 11 seperti halaman tadi yang dari habis login agenti. Nah, ini kita ganti selamat datang di Nginx. Oke. Nginx kelompok 11. Ini edit ini seperti sesuai keinginan yang kalian inginkan ya. Jadi saya ngeditnya seperti ini karena ini buat tugas sekolah, jadi ya seperti ini. Jadi ada yang saya hapus bagian untuk pokoknya dihapus mungkin karena nggak kepake. Nah, nanti di sini saya menambahkan nama kelompok saya, nama-nama kelompok saya yang termasuk saya juga. Oke. Nih, saya tulis nama anggota kelompok saya, anggota kelompok. Nama anggota kelompok 11. Yang anggota di sini yang pertama ada Bintang Dermawan. Dan kemudian di sini ada Muhammad Fauzan Herian selaku ketua kelompok, dan terakhir ada Rizky Ramadan, yaitu saya sendiri. Kemudian di bawahnya juga kita ganti menjadi terima kasih. Terima kasih. Jika sudah diedit sesuai keinginan kalian, simpan hasilnya dengan CTRL-X, yaitu habis itu terus klik Y. Nah, habis itu restart Nginx nya dengan perintah service Nginx restart Nginx seperti di video ini kita lihat. Nah, jika sudah di enter, kemudian otomatis Nginx sudah di restart. Untuk mengujinya tadi, buka web browser, halaman web baru, kemudian ketik IP address servernya di kolom pencarian, yaitu 192.168.0.111. Nah, di sini jadi kita nggak pakai port di sini, nggak usah kayak tadi pakai yang 8000. Nah, jika berhasil tampilan akan seperti ini. Nah, seperti yang di video tadi yang diedit kayak gini, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, saya akan menginstal plugin Samba, yaitu dengan cara klik pada menu plugin, lalu scroll ke bawah, cari pada bagian Samba,
kemudian klik ikon unduh untuk menginstalnya. Jika sudah masuk ke penginstalan, di sini kita klik Y untuk melanjutkan instalasinya. Lalu kita tunggu sebentar. Jika sudah selesai instalasi Sambanya, kita kembali ke Debian, lalu restart agentinya dengan perintah service agenti restart. Jika sudah di restart, kita buka lagi web browser, kemudian akses lagi agentinya dengan menuliskan IP address dan portnya di dalam kolom pencarian. Jika sudah, lalu login lagi dengan user root dan password admin. Jika sudah login, scroll ke bawah lalu pilih software Samba, kemudian klik bagian add untuk menambahkan direktorinya. Ubah name-nya menjadi kelompok 11 atau bisa juga dengan sesuai keinginan kalian. Lalu, ubah path-nya menjadi /home/kelompok 11. Jika sudah, klik save untuk menyimpan konfigurasinya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian dengan menekan tombol Windows +R, lalu akses Samba dengan menuliskan IP servernya, yaitu _ ke kanan 2 kali 192.168.0.111. Jika sudah, lalu kita klik enter, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa langsung masuk ke file Explorer dan menampilkan file sharing Samba yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, kita akan menambahkan username baru dan merubah port agentinya. Pertama, kita pergi ke menu configure, kemudian pada bagian port, ubah nomor portnya sesuai keperluan di sini. Saya merubahnya menjadi 1111. Selanjutnya, buat user baru, scroll ke bawah, lalu pada bagian users, klik tombol add, lalu ubah username dan passwordnya. Jika sudah dirubah, kemudian klik pada user tersebut, lalu tambahkan permission yang diperbolehkan untuk user tersebut. Jika sudah, klik save untuk menyimpannya, lalu klik logout. Jika kita sudah logout, selanjutnya kita akan mengakses agenti dengan menulis IP address dan portnya sesuai yang telah diubah tadi. Jika sudah muncul tampilan agentinya, lalu kita login dengan user baru yang dibuat tadi. Dengan username-nya kelompok 11 dan password 123, lalu kita klik login. Jika berhasil, maka tampilannya agentinya akan berubah sesuai dengan yang kalian ubah tadi. Sekian tutorial agentinya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.